Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sahrul Prakarsa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, Prodi Ilmu Kelautan, angkatan 2023. Di sini selanjutnya nanti saya akan membahas materi tentang pengantar sosial ekonomi perikanan. Disimak ya teman-teman. Halo semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang pengantar sosial ekonomi perikanan. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu pengantar sosial ekonomi perikanan. Yang pertama, sosial itu merujuk pada interaksi dan hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup norma, nilai, dan pola perilaku yang mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Setelah itu ada ekonomi. Ekonomi adalah studi atau tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi. Setelah itu ada perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang memanfaatkan sumber daya perairan atau perikanan. Ini mencakup praktik penangkapan ikan, budidaya ikan, serta manajemen sumber daya perikanan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Jadi, secara keseluruhan, pengantar sosial ekonomi perikanan adalah pendekatan studi yang menggabungkan aspek-aspek sosial dan ekonomi dalam konteks perikanan. Ini melibatkan analisis hubungan antara masyarakat nelayan, kebijakan perikanan, dan dampak ekonomi dari kegiatan perikanan terhadap komunitas dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Keterlibatan ekonomi terutama di sektor perikanan sangat diperlukan karena pada dasarnya usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterakan pelaku perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, bahkan siapa saja yang melakukan usaha di bidang perikanan. Seperti yang kita ketahui dari apa itu pengertian sosial perikanan dan pengertian sosial perikanan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup sosial ekonomi perikanan adalah hal-hal yang bersifat non-teknis perikanan, seperti manajemen, pemasaran, kebijakan perikanan, dan aspek sosial ekonomi. Pada dasarnya, terdapat 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya perairan jika dilihat dari sosial ekonomi, yaitu pemerataan, pelestarian, dan daya guna ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan dalam pengelolaan sumber daya perairan mencakup distribusi yang adil dan berkelanjutan dari manfaat perairan, memastikan akses setara bagi semua pihak, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Ini dapat mencakup kebijakan pembagian kuota, pelatihan keterampilan, dan dukungan finansial untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan secara merata di berbagai wilayah. Namun, prinsip pemerataan antara pelaku aktivitas di usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lain merupakan masalah yang paling sulit untuk diwujudkan, tetapi tetap harus diupayakan dan dijalankan cara-cara yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita membahas prinsip daya guna ekonomi. Prinsip daya guna ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perairan melibatkan pengoptimalan pemanfaatan ekonomi dari sumber daya tersebut, termasuk penentuan nilai ekonomi yang tepat, penerapan mekanisme pasar yang efisien, serta memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang dalam kebijakan pengelolaan perairan. Contohnya adalah penerapan teknologi canggih dalam penangkapan ikan, pengelolaan hasil perikanan, dan manajemen rantai pasok. Dengan memanfaatkan sumber daya efisien, sektor perikanan dapat mencapai produktivitas maksimal dan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian. Prinsip daya guna ekonomi
dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, sektor perikanan dapat mencapai produktivitas maksimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Prinsip daya guna ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuan ini merupakan wujud keinginan menekan biaya serendah mungkin, yaitu biaya yang diperlukan dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan. Yang ketiga, prinsip pelestarian. Prinsip pelestarian dalam sosial ekonomi perikanan melibatkan upaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, sehingga tidak merugikan generasi masa depan. Ini mencakup pengelolaan yang bijaksana, partisipasi masyarakat lokal, dan distribusi manfaat yang adil untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan perikanan. Secara singkat, prinsip pelestarian dapat diartikan sebagai upaya memaksimumkan produktivitas fisik jangka panjang suatu persediaan atau stok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memenuhi kuota tahunan dan menutup usaha-usaha yang telah memenuhi kuota tahunan, pembatasan peralatan, penutupan wilayah dalam jangka waktu tertentu, pembatasan ukuran, dan lain-lain. Karena sumber daya perikanan bersifat common property, artinya bahwa sumber daya di mana keikutsertaan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai atau calon pemakai. Jika sumber daya perairan statusnya milik bersama, maka mengacu pada tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, nelayan, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan dikelola secara berkelanjutan. Pemahaman bersama tentang pentingnya pelestarian dan pembagian tanggung jawab dapat membantu menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Tetapi, status milik bersama tersebut membawa akibat yang dimaksud meliputi dua hal, yaitu terdapat kecenderungan untuk pemborosan sumber daya itu secara fisik. Tidak ada seorang nelayan pun mempunyai itikat untuk membatasi tangkapannya demi pendapatan di kemudian hari. Karena apapun yang disisakannya di laut untuk esok hari akan diambil oleh orang lain. Karena itu, persediaan sumber daya hayati perikanan cenderung digunakan melewati titik lestari maksimum. Pemborosan dalam arti ekonomi. Tanpa pembatasan modal dan tenaga kerja, ada kecenderungan terlalu banyak upaya untuk menangkap ikan. Lingkup kajian sosial ekonomi perikanan menyangkut, yang pertama, kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan. Dalam lingkungan kajian sosial ekonomi perikanan, aspek kemasyarakatan dan individu nelayan serta petani ikan menjadi penting. Kemasyarakatan mencakup interaksi antara anggota masyarakat nelayan, norma-norma sosial, dan struktur kelembagaan yang memengaruhi kegiatan perikanan. Ini melibatkan pembahasan mengenai perubahan budaya, nilai, dan hubungan sosial dalam konteks perikanan. Kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan meliputi a. Sistem masyarakat atau sosial sistem, tata nilai, interdependensi terhadap masyarakat lain yang secara bersama menentukan corak dan karakteristik masyarakat atau rumah tangga. Pada tingkat individu, nelayan dan petani ikan berinteraksi dengan sistem masyarakat ini melalui keputusan-keputusan mereka sehari-hari yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem masyarakat menciptakan konteks di mana individu membuat pilihan terkait dengan alat tangkap, teknologi pemasaran, dan strategi lainnya. Dengan memahami sistem masyarakat secara menyeluruh, kajian sosial ekonomi perikanan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara individu dan struktur sosial memengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan dalam konteks perikanan.
Yang kedua, komunitas nelayan atau petani ikan, misalnya aspek-aspek keadaan sosial budaya nelayan, seperti tradisi lokal dan kepercayaan yang dapat memengaruhi aktivitas perikanan, kondisi rumah tangga nelayan, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Setelah itu, kondisi individu nelayan, seperti pendidikan dan keterampilan individu nelayan. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kehidupan sehari-hari, tantangan, dan peluang yang dapat dihadapi oleh komunitas nelayan atau petani ikan. Hal ini dapat membantu dalam merancang kebijakan atau program investasi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Kelembagaan perikanan. Kelembagaan perikanan dalam lingkup kajian sosial ekonomi perikanan merujuk pada struktur organisasi, aturan, dan norma-norma yang mengatur aktivitas perikanan dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan berbagai lembaga atau entitas, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pengaturan aktivitas perikanan. Kelembagaan dapat diartikan sebagai sistem pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masukan-masukan, keluaran-keluaran, dan sekelompok keputusan yang dibuat oleh sektor-sektor ekonomi, perorangan, perusahaan atau industri, masyarakat, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam sektor perikanan, kelembagaan melibatkan berbagai entitas atau struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan, regulasi, dan pengembangan kegiatan perikanan. Beberapa kelembagaan utama dalam sektor perikanan mencakup Kementerian atau Departemen Perikanan, Otoritas Pengelolaan Perikanan, Lembaga Riset Perikanan, Asosiasi Nelayan, Lembaga Keuangan, Badan-badan internasional, dan Komite Pengelolaan Perikanan Lokal. Kelembagaan dalam masyarakat nelayan atau petani ikan, misalnya kelembagaan budaya dan ekonomi, seperti koperasi perikanan, dan lembaga konservasi. Pengukuran bagi studi kelembagaan biasanya mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan, aktivitas kelembagaan, dan peranan kelembagaan dalam masyarakat itu sendiri. Kelembagaan dalam sektor perikanan penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, distribusi manfaat yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yang ketiga, ada ekonomi. Ekonomi yang mengangkut kajian ekonomi, rumah tangga nelayan dan petani ikan, perusahaan perikanan dan industri lainnya, dan ekonomi lingkungan di wilayah perikanan dan lain-lain. Misalnya menilai aset lingkungan hidup melalui total economic value, yaitu meningkatkan nilai yang digunakan maupun yang belum digunakan. Dalam lingkungan kajian sosial ekonomi perikanan, ekonomi merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya perikanan, serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek ekonomi yang relevan dalam konteks perikanan melibatkan produksi dan pemasaran, pendapatan dan kesejahteraan, kebijakan ekonomi, investasi dan keuangan, analisis biaya manfaat, dan keseimbangan lingkungan dan ekonomi. Manfaat kajian sosial ekonomi perikanan. Yang pertama, memberikan ruang lingkup yang lebih luas pada bidang perikanan, tidak hanya di bidang teknik, tetapi juga di bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Kedua, memberikan rekomendasi tentang kelayakan usaha perikanan komersial yang akan dimulai atau pada awal usaha. Yang ketiga, memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan yang komersial, baik usaha skala kecil, besar yang telah berjalan. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang bermutu bagi pembangunan masyarakat nelayan maupun petani ikan. Yang kelima, memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika sosial dan ekonomi dalam sektor perikanan, termasuk interaksi antara masyarakat nelayan, kebijakan pemerintah, dan aspek lingkungan. Yang keenam, memberikan data dan informasi yang relevan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, membantu pemerintah dan lembaga terkait merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Prospek sosial ekonomi perikanan mencakup sejumlah peluang dan tantangan di masa depan, termasuk peluang yang pertama, penggunaan teknologi canggih dalam penangkapan ikan, pemantauan stok ikan, dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor perikanan. Sedangkan tantangannya, dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi ikan, musim penangkapan, dan produktivitas perairan, menyebabkan tantangan baru dalam pengelolaan perikanan. Dengan manajemen yang bijaksana, inovasi dan keterlibatan aktif dari pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, prospek sosial ekonomi perikanan dapat dioptimalkan untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu. Ini mencakup keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli produk atau layanan tersebut. Atau juga, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Masyarakat cenderung memiliki permintaan yang tidak terbatas. Keinginan tersebut terjadi dalam bentuk permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Hukum permintaan juga menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Ada dua prinsip yang utama terkait dengan hukum permintaan. Yang pertama, hukum harga menurun, law of demand. Ceteris paribus atau semua faktor lain konsta, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka kuantitas yang diminta akan cenderung turun dan sebaliknya. Ini mencerminkan hubungan invers antara harga dan permintaan. Yang kedua, hukum pengganti dan barang komplementer. Selain hukum harga menurun, faktor lain seperti harga barang pengganti dan barang komplementer juga memengaruhi permintaan. Jika harga barang pengganti meningkat, permintaan untuk barang tersebut mungkin akan meningkat. Sementara harga barang komplementer yang naik dapat mengurangi permintaan satu barang. Hukum permintaan membantu menjelaskan perilaku konsumen di pasar dan memberikan dasar bagi analisis ekonomi mikro terkait dengan dinamika, penawaran, dan permintaan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa meliputi 1. Harga. Harga barang atau jasa itu sendiri adalah faktor kunci. Yang kedua, pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan konsumen berpengaruh besar. Yang ketiga, selera dan preferensi konsumen. Perubahan selera atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Yang keempat, harga barang pengganti. Harga barang pengganti atau substitusi juga berperan. Yang kelima, harga barang komplementer. Barang komplementer memiliki hubungan erat dengan barang lain. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan. Jika konsumen mengantisipasi kenaikan atau penurunan harga di masa depan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli sekarang. Yang ketujuh, faktor-faktor ekonomi lainnya, kondisi ekonomi secara keseluruhan, tingkat suku bunga, inflasi, dan faktor-faktor makroekonomi lainnya dapat berdampak pada permintaan barang dan jasa. Secara analisis ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri, atau ketentuan faktor lain dianggap konstan ceteris paribus. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Sedangkan untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Kurva permintaan berfungsi sebagai alat visual untuk memahami, menganalisis hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Beberapa fungsi utama dari kurva permintaan melibatkan 1. Menggambarkan hukum menurun.
Yang kedua, analisis pengaruh faktor-faktor lain. Yang ketiga, pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, perencanaan pemasaran. Yang kelima, prediksi perilaku pasar. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika faktor-faktor tertentu yang memengaruhi permintaan berubah, yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga. Permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Dalam konteks daya beli konsumen merujuk pada kemampuan sebenarnya konsumen untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Yang kedua, permintaan potensial. Dalam konteks daya beli konsumen merujuk pada seberapa besar barang atau jasa yang konsumen bersedia dan mampu beli pada tingkat harga dan pendapatan tertentu, tanpa batasan ketersediaan produk. Permintaan individual mengacu pada jumlah harga barang atau jasa yang diinginkan dan diminta oleh satu konsumen atau pelanggan tunggal pada harga tertentu. Ini mencerminkan keinginan dan kebutuhan spesifik dari individu tersebut, serta kemampuannya untuk membeli barang atau jasa tersebut dengan mempertimbangkan faktor daya beli mereka. Permintaan pasar mengacu pada jumlah total barang atau jasa yang diminta oleh semua konsumen di pasar pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Ini mencakup permintaan dari semua individu atau konsumen yang bersedia dan mampu membeli produk atau layanan tersebut. Penawaran. Hakikat penawaran. Dalam transaksi di pasar, suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang-barang dan jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh penjual. Penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang produsen atau penjual bersedia dan mampu menawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Ini mencerminkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang dapat diproduksi atau ditawarkan ke pasar, atau jumlah barang yang ditawarkan ke produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Dan juga jumlah penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran adalah prinsip dalam ekonomi mikro yang menyatakan bahwa ceteris paribus, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat seiring dengan kenaikan harga dan sebaliknya. Dengan kata lain, ada hubungan positif antara harga suatu produk dan jumlah yang bersedia ditawarkan ke pasar. Beberapa poin penting terkait dengan hukum penawaran. Yang pertama, harga dan kuantitas. Yang kedua, ceteris paribus. Yang ketiga, elastisitas penawaran. Hukum penawaran bersamaan dengan hukum permintaan membentuk dasar untuk memahami bagaimana harga dan kuantitas diberdayakan dalam pasar, dan keduanya sangat penting dalam analisis ekonomi mikro. Atau juga hukum permintaan secara singkatnya, apabila harga naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang dan jasa turun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga berkurang atau turun. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, harga. Kedua, biaya produksi. Ketiga, teknologi. Keempat, harga faktor produksi. Kelima, harapan produsen. Keenam, jumlah produsen. Ketujuh, perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, ketersediaan faktor produksi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini membantu dalam menganalisis dinamika penawaran di pasar dan memberikan wawasan bagi produsen, pelaku pasar, dan pembuat kebijakan dalam mengelola aspek-aspek ekonomi yang mempengaruhi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu produk atau jasa dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Beberapa fungsi penawaran melibatkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, hubungan positif. Kedua, responsif terhadap perubahan harga. Ketiga, faktor-faktor produksi. Dan yang keempat, ekspektasi pasar. Fungsi penawaran penting dalam analisis ekonomi karena membantu memahami bagaimana produsen merespon perubahan dalam kondisi pasar, memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pelaku dasar. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, di mana sifat dari hubungan tersebut searah. Berbentuk garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti terdapat hubungan plus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan.
Dalam analisis kurva penawaran, dibedakan antara penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Bila terjadi perubahan harga, perubahan jumlah barang yang ditawarkan, terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran. Bila terjadi faktor non-harga dari kurva penawaran bergeser ke kiri atau kanan. Bergeser ke kanan, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak pada harga yang sama. Sedangkan bergeser ke kiri, jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit pada harga yang tetap. Pergeseran kurva penawaran sama dengan perubahan penawaran yang berarti perubahan meningkat atau perubahan menurun. Perubahan meningkat. Pada tingkat harga tertentu, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Pada jumlah tertentu, dari barang yang akan ditawarkan dengan harga lebih rendah dari sebelumnya. Penawaran menurun. Pada tingkat harga tertentu, jumlah barang ditawarkan berkurang. Pada jumlah tertentu, dari barang akan ditawarkan dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. Kasus pengecualian. Kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin mempunyai sudut kemiringan slope atau negatif. Beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi perikanan. Yang pertama perubahan harga, kedua kondisi cuaca, dan yang terakhir adalah biaya produksi. Kemungkinan kenaikan permintaan. Kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi bersifat sementara. Kenaikan harga akibat permintaan meningkat dapat bersifat permanen, sehingga produsen dapat meningkatkan produksi dalam jangka waktu yang panjang. Subsidi dan dorongan pemerintah membantu tingkat jaminan harga dan kemantapan harga sampai memantapkan produksi. Penawaran hasil perikanan berbeda dengan penawaran hasil industri atau pabrik.